Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Untuk pertemuan kedua mengenai ilmu faraid, masih pembahasan tentang materi keilmuannya, belum kepada pembagiannya. Di pertemuan awal kemarin disampaikan bahwa ada beberapa tahapan sebelum harta waris dibagikan. Itu di pertemuan pertama. Hadis yang pertama riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi dan Nasa'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia, dan belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah dia. Jadi disejajarkan ya, Al-Quran dan faraid. Sesungguhnya aku adalah seorang yang akan mati, kata Nabi, dan ilmu akan terangkat hilang. Rasul akan wafat dan ilmu itu akan hilang, dan bisa jadi akan ada dua orang yang berselisih, tetapi mereka tidak menemukan seseorang yang mengabarkan kepada mereka mengenai hukum faraid. Nah, hadis ini fakta di lapangannya sudah banyak terbukti terjadi. Jadi ada keluarga yang berselisih tentang waris, tentang faraid, tapi tidak ada pihak lain yang bisa menjelaskan tentang keilmuannya. Makanya Nabi telah mengingatkan, belajarlah Al-Quran dan ajarkanlah, belajarlah ilmu faraid dan ajarkanlah. Karena ilmu faraid itu akan hilang, kata Nabi. Alhamdulillah, walaupun bagaimana kita masih bisa belajar ilmu faraid ya, sesuai dengan kemampuan tentu saja, karena akan berbeda
yang belajar ilmu faraid di pesantren dengan ilmu faraid di majelis taklim, baik hasilnya, caranya dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan saja kita termasuk bagian dari yang mengamalkan hadis tersebut. Itu satu ya. Yang kedua, tali ikatan Islam itu akan lepas, akan putus. Ini terjemahnya ngacak ini nih, punten. Tali ikatan Islam itu akan putus seutas demi seutas. Setiap terputus, manusia akan berpegang kepada tali berikutnya. Yang paling awal putus adalah hukum, dan yang paling akhir adalah sholat. Nah, gitu. Jadi tali-tali Islam itu, ikatan-ikatan Islam itu banyak ya. Nah, satu persatu nanti tali-tali Islam itu akan putus. Dan yang pertama kali akan putus adalah mengenai hukum-hukum. Dan yang terakhir lepas mengenai sholat. Nah, hadis ini pun telah terbukti gitu, bahwa ya di kita mungkin di Indonesia itu banyak hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum hadis yang sudah putus, maksudnya sudah tidak diamalkan, tidak dilaksanakan. Ya, seperti contoh barangkali orang yang membunuh tanpa alasan yang dibenarkan bebas. Nah, itu berarti kan sudah putus itu ya. Orang yang mabuk tidak dihukum sesuai dengan hukum, itu juga putus. Orang mencuri tidak dihukum dengan ketentuan hukum mencuri, juga telah putus. Jadi yang pertama kali akan putus itu, lepas tidak diamalkan, itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum, dan sudah banyak. Malah dulu juga kan ada yang berkata bahwa ketika ayat lidzakari mislu hadil unsayain, laki-laki dapat 2 bagian dari perempuan di dalam waris, ada yang berkata ayat ini, surat An-Nisa itu ya, tidak relevan apabila diterapkan di negara yang berdasarkan Pancasila. Dan itu yang berbicara kelasnya menteri dulu tuh, kelas menteri. Jadi lidzakari mislu hadil unsayain itu tidak relevan kalau diterapkan di negara Indonesia. Laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1 tuh. Nah, itu hukum, sudah lama itu. Nah, yang terakhir yang akan dilepas itu adalah sholat. Sholat pun pada akhirnya akan lepas juga, cuma kapan, tahun berapa, walau alam. Nah, sekarang kan baru begini, baru pembatasan gitunya. Baru pembatasan jarak mungkin gitu tuh. Pengaturan pengeras suara mungkin gitunya. Kemudian Jumat bukan dihapus tapi ditiadakan gitu. Idul Fitri ditiadakan, Idul Adha ditiadakan. Terakhir sholat itu. Walau alam mengalami atau tidak gitu tuh hadis ini nih.
Kalau hukum-hukum ada memang sudah lama, hukum-hukum sudah lama. Banyak hukum-hukum yang sudah dipakai. Nah, makanya ada yang berkata, buat apa sholat kalau ria? Lebih baik bersihkan hati dulu. Nah, ada orang, buat apa sana sholat kalau masih ria? Lebih baik bersihkan hati dulu. Nah, gitu. Sebetulnya ujung-ujungnya itu nanti bakal melarang sholat itu tuh, ujung-ujungnya. Jadi mulai orang tidak pada mau sholat, ya daripada sholat tapi masih ria, mendingan membersihkan hati dulu. Kenapa tidak mendingan bersihkan hati dan sholat, kan gitu tuh. Tapi orang-orang tertentu kan memang tujuannya lain gitu. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, belajar ilmu faraid. Ini juga ngacak tulisannya ya. Punten, tulisannya banyak yang ngacak, mungkin malam hari mungkin ngetiknya ini. Dan ajarkanlah dia kepada orang-orang, karena ia adalah separuhnya ilmu, separuh, nisful ilmi, dan ia itu akan dilupakan, yunsa, dan ia itu adalah ilmu yang pertama akan dicabut dari umatku. Ada kata nisful ilmi, ilmu faraid itu setengah ilmu. Nah, apa yang dimaksud dengan setengah ilmu di sini? Bukan separuh ilmu dari agama Islam, maksudnya bukan begitu. Tetapi separuh ilmu dalam urusan pusaka, harta, dan yang berkaitan dengan ilmu pusaka. Nah, kemarin telah disampaikan bahwa di pengadilan agama itu ada nikah, ada cerai, kemudian ada rujuk, kemudian ada waris. Nah, yang berkaitan dengan harta itu ada sodakoh, ada wasiat, ada wakaf, dan lain-lain. Nah, ilmu faraid itu bagian dari itu. Ada kaitannya dengan wasiat, harta. Ada kaitannya dengan wakaf, harta. Ada kaitannya dengan sodakoh, harta. Nah, ilmu faraid adalah setengah ilmu dari itu, bukan setengah ilmu agama. Nah, bukan begitu. Jadi ini mah khusus yang berkaitan dengan harta, Kemudian di hadis yang keempat, ilmu itu ada 3, dan selain dari itu, dari yang 3, semuanya adalah cabang, semuanya cabang. Yang pertama, ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang tegas, Al-Quran. Yang kedua, sunnah muttaba'ah, sunnah yang sahih, yang diikuti. Dan yang ketiga, faridoh adilah, ilmu faraid yang adil. Jadi ada 3 sunnah ilmu teh. Yang pertama tentang ayat-ayat Allah yang tegas-tegas. Yang kedua tentang hadis-hadis yang sahih. Dan yang ketiga tentang ilmu
pembagian waris yang adil. Ini menurut versi hadis ini. Nah, dari empat hadis yang tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebegitu tegasnya anjuran Rasulullah SAW untuk belajar ilmu waris, dan memang jarang ya dipelajarinya ilmu ini tuh ya, jarang gitu. Jadi kalau diangkat itu mungkin karena jarang atau mungkin karena apa itu? Kok tidak ingat tentang ilmu waris dan ngajinya juga tidak pernah? Jadi salah siapa itu? Kita lanjutkan. Al-warisun, laki-laki yang jadi ahli waris, jumlahnya ada 15. Banyak ya, ada 15. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki bagi anak laki-laki. Semoga tidak bingung bahasanya. Yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki seibu sebapak, al-akhu as-saqiq. Yang keenam saudara laki-laki sebapak, itu ahli waris. 7 saudara seibu lain bapak, dua kali lain bapaknya. Yang ke-8 keponakan laki-laki seibu sebapak. Ini dari laki-laki ini ya. 9 keponakan laki-laki sebapak. 10 paman seibu sebapak. 11 paman sebapak. 12 sepupu. Nah ini ya misan ya. 13 sepupu misan laki-laki sebapak. Kalau tadi seibu sebapak. 14 suami zauj. 15 laki-laki yang memerdekakan, mu'tik. Jadi ada 15 ahli waris dari jalur laki-laki. Nah, kalau yang dari jalur perempuan yang disebut dengan al-warisatu, tadi al-warisun, ini al-warisat. 1 anak perempuan. Kalau tadi anak laki-laki ya, ini anak perempuan. Yang kedua cucu perempuan, bintul ibni. Yang ketiga ibu. Yang keempat nenek dari jalur ibu. Yang kelima nenek dari jalur bapak. Nenek tapi dari bapak. Yang keenam saudara perempuan seibu sebapak. Yang ketujuh saudara perempuan sebapak. Yang kedelapan saudara perempuan seibu. 9 istri jauzah. 10 perempuan yang memerdekakan, mu'tikoh. Nah, catatannya ini yang paling penting. Yang paling penting, jika ahli waris yang 25 orang itu kumpul semuanya, ada. Jadi dari laki-laki 15, dari perempuan 10 kumpul, maka semuanya terhalang, mahzub, tidak dapat waris kecuali
1 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 3 suami atau istri, 5 bapak, 6 ibu. Nah, ini yang 6 tidak bisa dibendung oleh siapapun, tetapi yang 6 bisa membendung. Kalau dibendung tidak bisa, dihalangi tidak bisa, tapi kalau menghalangi bisa. Pokoknya mah kalau ada anak laki-laki bakal banyak yang terhalang itu. Tapi kalau ada anak perempuan 1 masih bisa bocor yang lainnya. Masih ada orang-orang yang dapat. Tapi kalau ada anak laki-laki tidak dapat itu. Nah, nanti dalam pembagian ada. Ibu selalu dapat, bapak selalu dapat, suami atau istri. Kenapa suami atau? Karena salah satu di antara keduanya ini yang meninggalnya. Ya, suami meninggal berarti kan tinggal istri, punya anak, punya ibu, punya bapak. Nah gitu. Berarti yang menerima itu salah satu dari suami atau istri. Makanya diataukan ini. Hanya saja nanti mungkin ibu tuh yang biasanya dapat 1/3 jadi 1/6, bapak yang biasanya dapat 1/6 jadi asobah. Nah, mungkin begitu saja nanti itu. Istri yang biasanya dapat 1/4 jadi 1/8, suami yang biasanya dapat 1/2 jadi 1/4. Nah, ada perubahan saja, tapi tidak bisa dibendung itu. Kalau anak laki-laki, anak perempuan mah gampang, pokoknya mah 2 dan 1 aja gitu ya dalam pembagiannya. Nanti mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Selanjutnya, beberapa sebab mendapatkan waris. Seseorang bisa dapat waris itu disebabkan karena beberapa sebab. Yang pertama, nasab, disebabkan karena faktor keturunan, darah. Jadi hubungannya hubungan keluarga gitu ya. Model ibu dapat waris dari anaknya karena darah ya. Anak dapat waris dari ibu, dari bapaknya, itu karena nasab. Nasab keturunan kekeluargaan. Kakek dapat waris dari cucu karena kekeluargaan. Yang kedua karena nikah. Karena nikah. Nikah ini menyebabkan seseorang dapat waris. Kan ada cerita di pesantren mah, ketika akad nikah ada budaya saling pegang tangan antara calon suami dan calon mertua ya. Masih calon ya waktu itu ya, masih calon, belum mertua, belum suami. Begitu saya terima nikah dan kawinnya, putri bapak bernama, dengan mahar tersebut tadi dibayar tunai. Beberapa menit kemudian, nah, meninggal dunia. Sudah suami istri itu, sudah suami istri. Ternyata si suami yang baru nikah ini kaya raya. Maka si istrinya tuh, istrinya ya sekarang sudah jadi istrinya, walaupun belum di apa-apa, belum berbulan madu, dia dapat waris
dari almarhum suaminya yang baru akan nikah. Faktor itu terjadi. Jadi ada kejadian ya nikah. Tapi ada juga ada faktor ketidakharmonisan di dalam berumah tangga antara suami dan istri. Ya, penyebabnya suami nikah lagi dengan siri. Jadi si istri ini marah terus. Kemudian menulis wasiat, kalau saya meninggal, suami saya jangan diberi apa-apa. Suami saya jangan diberi apa-apa. Dan dia harus keluar 2 minggu setelah kematian saya. Dalam surat wasiatnya. Nah, ini mungkin yang perlu ada pelurusan ya. Suami itu mau jelek, mau buruk, mau baik, mau bagus, istri juga demikian. Selama masih terikat dia itu sebagai suami, sebagai istri, apabila maut salah satunya, tetap dia itu ahli waris. Nggak usah senang karena dia nikah lagi, pamannya begitu. Di masyarakat suka ada yang begitu. Jadi perlu juga itu referensi di masyarakat itu ya. Perlu pelurusan maksudnya gitu. Yang ketiga, wala. Wala yaitu seorang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba itu mati dengan tidak meninggalkan asobah laki-laki, maka tuannya dapat bagian. Seorang majikan punya gitu tuh sahaya. Apabila si sahayanya, si hambanya wafat, tidak punya asobah laki-laki, maka si tuannya itu dapat waris dari hambanya. Al-wala'u liman a'taqo. Hadisnya itu. Tapi dengan catatan tidak punya asobah. Dianya tuh tidak punya saudara, si budaknya. Ini budak ya, bukan pembantu, tapi budak. Nah, selanjutnya beberapa sebab tidak mendapatkan waris. Ada beberapa sebab. Yang pertama, berbeda agama. Berbeda agama, baik antara suami dengan istri, baik antara ibu dengan anak. Pokoknya yang seharusnya dapat waris karena sebab nasab tadi, keluarga, tapi karena ada sebab lain yaitu berbeda agama, maka jadi tidak dapat waris. La yarisul muslimul kafiro walal kafirul muslima. Orang Islam tidak jadi waris bagi si kafir, dan tidak pula si kafir jadi waris bagi orang Islam. Duh, hartanya banyak. Ini bagaimana nih? Kalau tidak diambil, khawatir digunakan untuk dosa, maksiat, dan lain sebagainya. Nah, berkembang ilmu itu ada ijtihad, mengambil kemaslahatan harta. Jika tidak diambil akan lebih berbahaya. Maka bukan dengan bab waris itu, tapi dengan jalan lain. Waris mah sudah tidak ada jalan, tapi ketika jalannya lain,
ijtihad dalam kemaslahatan, kebaikan, kalau tidak diterima, kalau tidak diambil bakal lebih bahaya. Nah, itu dalam ijtihad para ulama-ulama kontemporer dibolehkan itu. Tapi bukan waris. Bukan waris. Kemudian yang kedua, membunuh. Nah, membunuh juga salah satu sebab tidak dapat waris. Kakeknya kaya, si kakeknya kaya, dia sudah tidak punya bapak, tinggal cucu dan kakek. Ditunggu-tunggu masih lama ini, biar cepet dapat waris. Mamanya nauzubillah dibunuh oleh cucunya, malah jadi tidak dapat ya. Jadi membunuh yang tadinya sebetulnya kalau dari jalur-jalur dapat waris bisa, apa karena nikah, apa karena nasab, tapi karena membunuh malah jadi tidak dapat. Yang ketiga, hamba, budak. Budak. Ada hadis al-qatil la yarisu, orang yang membunuh tidak bisa jadi waris. Nah, budak ini tidak dapat waris. Yang dapat waris itu majikan, ya. Kalau budak dapat waris, hebat ya. Majikannya kaya raya. Maut majikannya, budaknya dapat waris. Padahal tidak ada ikatan darah, tidak ada ikatan nikah, tapi karena budaknya hamba. Tidak, budak tidak dapat waris. Yang dapat waris itu majikan dari budaknya. Itu pun catatan jika tidak ada asobah laki-laki. Memang agama itu adil ya. Kalau budak dapat waris, punten nih, nauzubillah min dalik, bakal ada kejadian majikan yang diengrin oleh budaknya itu, nya dibunuh. Tapi kan nggak kelihatan membunuhnya. Apalagi kalau kematiannya berjangka gitu. 1 bulan baru meninggal dunia gitu kan. Kan ada obat-obat yang seperti itu ya. Nah, itu tidak kelihatan. Tapi sebetulnya dibunuh matinya itu. Dapat waris dia tuh. Makanya agama melarang budak menerima waris dari majikannya. Nah, yang keempat, tidak tentu kematiannya. Yang disebut di dalam ilmu faraid, man yamutuna jumlatan. Man yamutuna jumlatan. Orang-orang yang mati serempak dalam sebuah musibah, tenggelamnya kapal, terbakarnya kapal, mati di medan perang, atau apalah yang serempak meninggalnya tuh, sehingga tidak diketahui mana yang lebih dulu wafatnya. Kapal tenggelam nih, semuanya maut yang ada di dalam kapal itu, dan beberapa orang awak-awak kapal dan penumpang kapal itu ada ahli waris yang saling waris mewarisi. Nah, karena kematiannya tidak jelas diketahui mana yang awal mana yang akhir dulu meninggalnya, maka dianggap ahli waris yang meninggal bersamaan waktunya itu tidak saling waris mewarisi. Padahal ahli waris itu tuh. Lalu hartanya ya kepada ahli waris yang hidup, kepada yang meninggal mah tidak. Bisa kebayang ini enggak ya? Punten nih, yang kebayang mah begini. Kecelakaan pesawat atau kapal laut A
B. Saudara. Meninggal umpamanya diketahui si A dulu, kemudian tidak lama kemudian si B meninggal. Ini diketahui, berarti si A mewariskan harta kepada si B karena diketahui sebabnya. Tapi kalau tidak diketahui, tidak bisa saling waris mewarisi. Banyak ini kejadian di kecelakaan musibah yang pada akhirnya tidak saling waris mewarisi, padahal itu ahli waris. Nah, alhamdulillah kan masih ada keluarganya yang selamat, yang tidak ikut di dalam kecelakaan itu. Maka harta yang si A kepada keluarga si A, harta si B kepada keluarga si B, nantinya kan begitu. Di darat itu mah, tidak di laut, tidak di udara. Nah, saya kira mungkin itu dulu yang dapat disampaikan. Semakin berat ya baru pertemuan kedua. Ya, payana sabarlah, ilmu faraid memang begini ya, kudu nyantai. Insya Allah walaupun bagaimana sedikit-sedikitlah kita belajar ilmu faraid. Saya kira untuk sementara kita sudahi dulu ya, sambil menunggu waktu azan, dan nanti sebelum qomat barangkali bisa dimanfaatkan untuk berdiskusi. Atur nuhun, aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.